Yang jelas kalau saya pribadi ingin menyenangkan orang. Orang itu kalau sudah syukurannya bagus, cocok di hati, orang pun senang. Itu yang membuat saya senang juga. Tapi ketika ada pelanggan yang nggak cocok, saya juga sudah sedih juga sebenarnya. Sedih. Kok bisa nggak cocok, kenapa ya? Itu kadang-kadang saya pikir sampai tidur, Mas. Betul, Mas. Yang ngoda-ngoda kan dipikir kita kan perempuan, dipikir kan, dipikir buka salon itu mau gitu pikiran nih. Tak pikir ya biasa, Mas, nggak apa-apa. Yang penting kini kerjanya halal, terus nggak masalah, laki-laki perempuan sama aja. Nama saya Muhammad Sulaiman Fauzi. Biasa kalau di sini Hans. Ya. Awal dulu tercipta sebelum ada ini memang ada pasar burung di sini. Karena akses masuk ke Puskesmas jadi kelihatan kumuh. Sehingga oleh pihak pemerintah dan Dinas Kesehatan pasar burung dipindah ke dalam untuk biar kelihatan rapi aja di sini. Nah, mulai dari itu banyak stand-stand yang kosong di sini. Setelah stand-stand yang kosong di situ, mulailah dari itu yang stay di sini hanya tukang cukur, hanya beberapa titik. Nah, dari itu kemudian datanglah satu persatu orang-orang yang punya keinginan untuk menjadi tukang cukur, yang punya tempat dan punya pelanggan yang banyak mungkin daripada yang di tempat terpencar dari sini. Dan mulai dari itu mulailah penuh. Di sini ada 50 stand, yang 6 dari usaha yang lain, yang selebihnya tukang cukur semua. Berarti ada berapa sih? Kira-kira sekitar ada berapa ya kalau 50, berarti sekitar 56-an stand cukur rambut dengan kapster sejumlah 70 orang. Kapster itu yang nyukur? Yang nyukur. Ada 70? Sekitar ada seperti itu. Berapa lama, Mas, nyukur? Kurang lebih 26 tahun, Mas. 26 tahun? Nggih, 26 tahun. Gak bosen, Mas? Wah, itu sudah jadi mata pencaharian. Sawahnya memang di sini sudah. Apa, Mas? Yang bikin sampai gak bosen itu apa, Mas? Karena saya merasa tanggung jawab dengan diri saya sendiri, juga kepada pelanggan saya. Terlebih memang penghasilan juga sangat-sangat menguntungkan sekali. Karena dilihat dari sisi kerugian, dari segi finansialnya nggak begitu banyak, Mas. Bahkan keuntungannya berlipat-lipat dari itu dengan modal. Iya, banyak, sangat-sangat itu. Bisa sampai berapa, Mas? Sehari, Mas? Sehari kisaran antara, kalau siang dan malam tak globalkan aja, Mas, ya, antara 30 sampai 35 kepala. Per hari. Orangnya berapa? 15.000. 15.000. Nggih. Kalau masalah itu tergantung individual masing-masing, Mas. Memang ada itu sifat manusiawi, memang ada. Tapi kalau untuk saya pribadi dan teman sebelah saya usahakan untuk tetap akur, berbaik dengan hubungan apapun tetap baik. Dan saya juga sendiri berusaha untuk meyakinkan teman-teman bahwasanya kamu tidak akan sepi jika kamu mempunyai satu rahasia yang bisa kamu naikin skill untuk mendapat, terutama di skill itu tadi. Dan juga yang paling ini penampilan kita, Mas. Termasuk diri kita sebagai kapster, juga interior itu penting, mendukung sekali, Mas. Sudah saya sebutkan tadi, keuntungannya itu lebih besar, Mas. Karena apa? Satu jenis usaha yang terkumpul di satu titik itu akan mendatangkan massa lebih banyak daripada yang sendiri-sendiri di luar. Contohnya ya di sini ini sudah, kalau dihitung harian jenengan periksa sendiri nanti sampai syuting, ada berapa puluh motor yang ada di depan sini sudah. Rata-rata sehari bisa ratusan, bahkan ribuan, Mas. Terlebih nanti kalau jenengan ada waktu 5 hari menjelang Lebaran, jenengan syuting di sini lagi nanti. Itu sampai langsung wow, tercengang sampai nanti. Iya, mobil nggak bisa masuk, Mas.
tak bisa masuk. 5 hari, amin. Amin 5. Oke, orang mejeng ya Mas. Ya itu mau lebaran semuanya serba baru termasuk style rambutnya memang harus Apa baru. Mas kepuasan sampean sebagai seorang tukang cukur rambut? Yang jelas yang paling utama sedikit finansial. Selain itu Mas, apa? Selain itu saya apa Mas Yo? Yang namanya seni kalau sudah sebenarnya belum ada yang puas Mas sebenarnya Mas. Kalau saya sendiri Mas. Karena apa? Karena sampai detik ini pun saya masih belajar untuk di dunia itu. Untuk mengembangkan lagi skill saya yang sangat terbatas ini. Saya ingin seperti yang lain lebih bagus, lebih halus, lebih keren. Jadi detail rambut itu kelihatan, namanya juga masuk. Kan masing-masing model rambut kan ada namanya masing-masing Mas. Ada beberapa Kapolres yang saya cukur. Kapolres ya? Iya. Pak Sahar, Pak Agung Yuda, terus banyak Mas, banyak yang pindah sekarang Mas, orangnya. Iya. Itu yang paling saya banggakan karena gimana Mas, orang kecil motong seorang pejabat tinggi satu daerah itu Ada pertanyaan. kebanggaan tersendiri itu Mas. Mana tukang cukur? Wah ya pertama kali tetap saya minta maaf dulu Mas. Karena kan bukan langganan dia sebenarnya awalnya kan. Saya minta maaf dulu kalau seandainya hasil potongan saya kurang berkenan, saya minta maaf. Karena takut nggak cocok. Oh ya sikat aja Mas sudah. Udah kalau sudah gitu kan sudah dapat izin, kita bebas berkreasi di situ dengan permintaan beliaunya nanti. Lebih-lebih di situ. Mas, sampean dulu awal mula terjun di dunia cukur rambut itu gimana Mas? Saya dulu perantau Mas, maksudnya itu saya kerja di kuli batu, ya seperti itulah kurang lebihnya. Kebetulan memang dari sekolah memang saya bisa nyukur rambut. Jadi teman-teman sekolah saya memang saya cukur rambut. Terus saya itu sebenarnya ada feeling dari dulu Mas. Gimana caranya saya ingin jadi tukang cukur ya opo yo. Saya bilang seperti itu. Terus nggak kepikiran ke hal itu. Saya ini merantau jauh. Pulang dari perantauan disamperin temanku yang memang sudah cukur rambut butuh tenaga. Ayo tak ajarin nyukur, nanti kamu syukur di tempat saya bilang gitu. Oh iya siap, saya izin orang tua boleh, jalan saya sudah nyukur rambut. Dan ini berkelanjutan sampai sekarang detik ini. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Nggak ada rasa bosen, jenuh, pengen pindah? Pernah Mas, ada bosan, sedikit bosan pernah. Kalau saya sendiri kalau pas bosan biasanya saya bawa untuk rekreasi sama keluarga, biasanya gitu. Kemana gitu, cari biar refreshing. Nanti kalau sudah habis jalan-jalan gitu, keinginan nyukur tuh timbul lagi karena uangnya udah habis sama buat ngelencer. Begitu. Begitu. Yang jelas kalau saya pribadi ingin menyenangkan orang. Orang itu kalau sudah cukurannya bagus, cocok di hati, orang tuh senang. Itu yang membuat saya senang juga. Tapi ketika ada pelanggan yang nggak cocok, saya juga sudah sedih juga sebenarnya. Sedih. Kok bisa nggak cocok, kenapa ya? Itu kadang-kadang saya pikir sampai tidur Mas. Betul Mas. Apa yang saya kurang? Saya cari terus. Ada pengalaman lucu kan Mas? Selama nyukur? Ya kalau lucu banget nih. Berkesan lah. Ya ini motong anak kecil sampai beol di sini pernah Mas. Jadi karena ketakutnya dari rumah belum beol, nyampe sini nangis sampai keluar di sini. Itu yang paling, itu nggak pernah saya utarakan ke orang sebenarnya Mas. Istrinya jenengan bisa motong juga? Makanan. Bisa motongan jenengan. Mbak, namanya siapa Mbak? Ita. Kita Nama panjangnya Lukita Sari. sudah berapa tahun Mbak?
jadi tukang? Sekitar 17-18 tahun lah. Memang di sini. Ya. Memang awalnya sudah banyak tukang cukur rambut apa masih belum? Ya ada sekitar 40-an lah. Sudah 40. Ya. Kenapa Mbak kok berani jadi tukang cukur rambut di banyak orang tukang cukur rambut? Saya percaya rezeki sudah dibagi, Mas. Nggak mungkin kita nggak dapat kalau kita mau usaha. Ya itu aja, wes intinya itu. Jadi memang walaupun banyak itu Pasti ada minyak sendiri, langganan sendiri-sendiri. banyak kan perempuan apa laki-laki Pak? Kalau sini rata-rata kalau untuk konsumen di Bonagung banyak yang laki-laki. Banyak laki-laki. Cuman perempuan ya hampir sama lah. Berarti jenengan banyak melayani laki-laki. Laki-laki, perempuan. Laki-laki. Ya. Tapi kalau menjelang Lebaran atau hari libur-libur banyak yang laki-laki, Mas. Banyak yang laki-laki. Tak pikir ya biasa, Mas, nggak apa-apa. Yang penting kini kerjanya halal, terus nggak masalah laki-laki perempuan sama aja. Kenapa? Oh iya Mbak, kenapa kok di sini kok bukan di tempat lain? Awalnya diajak, awalnya diajak teman, awalnya diajak teman, terus dicoba kok enak, ya wes. Ya di sini. Enggak, di tempat saudara ada, di sebelah sana. Terus aku ngontrak di sini, terus sama yang punya dijual, udah dibeli langsung sampai sekarang, Mas. Ada keuntungan aja nggak Mbak? Maksudnya? Banyak teman tukang cukur bareng-bareng kerja gitu, ada keuntungannya? Alhamdulillah ada. Apa, Mbak? Nah kalau pas rame, kadang-kadang kan langganan sebelah antri, terus nggak mau, otomatis larinya ke kita. Terus kan lebih banyak teman. Kan gitu, untungnya gitu kan nggak sepi, Mas. Nggak sepi kan medeni. Rasa gontok-gontokan itu jarang Mbak ya? Alhamdulillah nggak ada, Mas. Rukun di sini Mbak? Iya, alhamdulillah nggak ada. Tapi ya nggak tahu sih namanya perasaan orang. Cuman kalau secara nggak ada. Nggak ada. Jadi cukup baik di sini. Iya, alhamdulillah. Selain nyukur apa aja Mbak jenengan di sini? Kalau sini ada semir, keriting, terus make up, terus sama krimbat. Ya, krimbat. Awalnya kan ya semacam salon lah, Mas, kan lengkap. Pernah mengalami hal lucu nggak saat melayani tukang cukur? Ya banyak, Mas. Apa? Yang paling lucu, yang Ya paling banyak. Ya macam-macam, Mas ya. Apa? Antara lucu sama gregetno. Apa Mbak biasanya? Ya kan namanya konsumen kan macam-macam ya. Ada sing pura-pura uangnya ketinggalan, itu ada gitu. Terus pura-pura tanya harga-harga, padahal nggak potong gitu ya ada, Mas. Terus ya sing coba goda-goda itu malah banyak, Mas. Goda-goda. Yang goda-goda kan dipikir kita kan perempuan, dipikir kan, dipikir buka salon itu mau gitu pikirannya. Goda-goda. Iya, wis banyak, Mas. Wis biasa pisan, ndak kaget pisan. Harapan saya dari pihak manapun, terutama pihak pemerintah, bisa melirik di sini sebagai potensial pasar wisata potong rambut satu-satunya di Indonesia, Mas. Pasar wisata cukur rambut. Pasar wisata. Nanti konsepnya seperti apa, nanti pemerintah yang akan kasih tahu kita. Karena juga akan meningkatkan taraf ekonomi kami sebagai tukang cukur. Jelas itu tetap larinya ke situ, Mas. Selain untuk mengangkat nama Pasuruan sendiri di dunia seni rambut, pasti itu, Mas. Dan pemerintah juga akan bangga nanti kalau mendengar, wah di Pasuruan ternyata ada cukur rambut yang begitu besar, begitu banyak, gitu. Ya mudah-mudahan tambah lama tambah rame, terus teman-teman tambah rukun, tambah solid. Cuman itulah, nggak ada masalah, wes. Cuman itu aja. Solid. Iya, tetap solid. Alhamdulillah anak-anak sini solid, Mas. Kalau ada apa, temen sakit apa, wes nggak usah ngomong, satu jalan wes anu semua. Wes dari dulu ya gitu itu wes sana caranya.